Saya coba izin sharing ya tuh buat NISP tuh. Oke. Nah, dulu ini NISP ini saham bigger saya yang pertama kok. Dulu saya pernah beli di harga sekitar 700-an. Oke. Kemudian saya jual di 1.400 waktu itu seperti itu. Dan tentu hitungannya jauh lebih sederhana daripada yang ini. Ini hitungannya lebih ribet tapi lebih bagus kalau menurut saya. Oke. Kenapa saya putuskan jual? Kan padahal kan bank itu kan wonderful company, bisa dipegang seumur hidup karena modal saya waktu itu masih kecil kok. Makanya saya jual dulu biar digulung ke tempat lain, contohnya ke BNTR atau ke Keystone, intinya kayak gitu. Karena saya pikir ini lebih cocok kayaknya buat dividen investing nih, kalau misalnya duitnya udah puluhan miliar. Itu pikiran saya kok. Menurut pandangan Koko gimana? Kalau menurut aku ya pribadi ya, sebenarnya kalau yang kamu bilang itu nggak salah, bener. Oke, kalau perbankan tuh jatuhnya kan lebih defensif, jatuhnya. Dia jatuh lebih defensif. Nah, kamu memang kalau misalkan aku di perbankan juga, kalau misalkan udah beggar pun aku bakal keluar juga sih. Karena perbankan itu gini ya, perbankan itu dia kan mengikuti namanya siklus makro dan mikroekonomi sih, dua-dua langsung. Makro dan mikro, tapi dia lebih condongnya ke makro. Jadi jatuhnya fluktuatif sih. Jadi NISP ini apakah lain kali bisa balik ke 700 lagi atau balik ke PBV 0,3? Ya bisa-bisa aja. Karena dia dia nggak segede BBCA, kita ngomong gitu loh. Dia nggak segede BBCA. Nah, pertanyaannya lagi. Aku nggak tahu kamu dulu pakai hitungan gimana ya. Pengalaman aku itu bisa dapat hitungan seperti ini caranya ya. Memang nampaknya agak ribet. Tapi kalau memang kamu udah terbiasa itu gampang sih sebenarnya sih. Dan dulu gua itu kesalahan di gua itu adalah di sahamnya si Raja itu. Itu saham Raja itu gua udah pernah nge-sharing buat kalian semua. Itu kesalahan terfatal gua. Karena gua dulu pakai satu hitungan doang. Jadi gua itu dulu beli Raja di 220-an. Terus gua lihat hitungan gua itu cuman di 800. Udah selesai, nah 800 berarti cuma berapa lah, paling cuma 3 beggar kan. Ini gue masih belum ngerti nih masalah kayak politik dan sebagainya, GCG. Ya udah, gue lihat di emiten lain kayak lebih seksi dan lebih gede mosnya. Gue pindah. Ternyatanya 2 tahun kemudian udah beli Lamborghini kalau lu kemarin di sana gitu loh. Di 2000, di sampai 3000-an ya dia. Dan ternyata ketika gua coba telusuri lebih dalam lagi, hitung-hitung dari PE, PBV dan sebagainya lagi, itu dulu aku pakai aset soalnya, cuma aset doang, aset tok. Setelah aku hitung pakai cara lain lagi, aku gabungin, dia itu bisa ke 1000-an rupanya premium value dia. Dari sana itu aku belajar sih, ini ya nggak iya nih, makanya aku bilang hitungan aku itu aku improvein lagi. Jadi aku pakai cara kayak gini jadinya gitu loh. Kelihatannya ribet, kelihatannya. Cuma kalau kamu udah dapet klik intinya, yang penting itu kan kita tahu ya konservatifnya berapa. Kalau kayak Sam ya, kamu tuh berarti jadi kamu bilang berapa? 1400-an ya? Kamu jual ya? Berarti kamu mainnya konservatif. Di sini berarti kamu kan beli di 700 ya? 700 waktu itu. Gua nggak tahu hitung-hitungan dulu. Kalau ini hitungan 1300-an nih. Kalau kamu di 700, ya kemungkinan besar kamu berarti jualnya di sekitar fair value sini berarti. Iya. Di sekitar situ masuknya. Ya, waktu itu saya coba pakai PBV band aja sih, kok yang dari Stockbit itu. Belinya di min 1 atau min 2 biasanya dari standar deviasi, jualnya di fair value atau plus 1 biasanya kayak gitu. Itu simpel ya, makanya kenapa gue gabungin. Kalau kamu nampak ya, aku udah pakai BBV median juga tuh, moderate ya, 1090. Ya, make sense itu hitungannya ini. Kayak gitu, jadi kamu bisa lebih akurat lah. Jadi kamu udah ada pegangan sendiri ya. Kamu tuh resikonya, resiko gue tuh di sini. Gue mungkin jual di titik ini gitu loh. Jadi ini ibarat kata kayak kamu punya peta lah. Jadi kamu tuh udah ada gambaran ya. Dia bisa kemana aja sih? Iya. Gitu.